Mahasiswa baru memasuki akademi, cerita Douluo Dalu Soul Land 2 bab 7. Setelah mendengar perkenalan Bei Bei dengan guru Zhou, Huo Yuhao juga heran. Kakak laki-laki tertua, jika guru ini melakukan hal-hal semacam ini, mengapa sekolah tidak peduli? Bei Bei berbicara dengan suara rendah, meskipun guru Zhou Yi adalah seorang guru yang ketat, dia jujur yang sangat baik. Dari semua siswa yang dipromosikan dari kelasnya, tidak ada dari mereka yang benar-benar mengatakan bahwa dia adalah guru yang buruk. Ketegaran guru Zhou terutama tercermin dalam persyaratan tinggi yang ia tetapkan untuk murid-muridnya, serta dalam metode pengajarannya yang keras. Namun, hampir seperempat dari siswa yang telah diajarkan oleh guru Zhou dan lulus telah memasuki halaman dalam. Statistik ini adalah salah satu yang terbaik di seluruh akademi. Guru Zhou hanya diturunkan untuk mengajar mahasiswa baru karena keributan itu terlalu besar saat ini. Namun, selama Anda bekerja cukup keras dan cukup menonjol, pengajaran guru Zhou hanya akan memberi manfaat bagi Anda. Huo Yuhao santai dan menjawab, jadi seperti itu. Guru Xiaoya, kakak tertua-tertua, kalian harus memiliki banyak hal lain untuk dilakukan. Saya akan kembali ke kamar saya dulu. Bei Bei tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, Guru Xiaoya dan saya ingin pergi dan mengikuti ujian promosi kami. Jika kami dapat lulus tes ini, kami akan dipromosikan ke tahun keempat. Saya tinggal di kamar 316, jadi Anda bisa pergi ke sana jika Anda butuh sesuatu. Bei Bei dan Tang Ya benar-benar sibuk. Alasan mengapa Tang Ya begitu terburu-buru untuk mendapatkan cincin jiwa ketiganya adalah agar dia bisa dengan lancar lulus tes promosi tahun keempat. Selain itu, akan ada lebih banyak masalah menunggu mereka setelah mereka dipromosikan. Huo Yuhao pergi ke Great Stardew Forest sendirian, dan telah mendapatkan cincin jiwanya di sana, sehingga kemampuan perlindungan dirinya cukup kuat. Dengan demikian, mereka tidak terlalu khawatir tentang dia. Setelah melewati gedung sekolah putih untuk tahun pertama, dan gedung sekolah kuning untuk siswa tahun kedua dan ketiga, Huo Yuhao melihat asrama. Asrama itu menempati area yang sangat luas, dan meskipun hanya satu bangunan, 4 warna yang sama. Putih, kuning, ungu, dan hitam masih ada di sana. Warna bangunan jelas mewakili ruang tamu yang berbeda dari siswa dari tahun masing-masing, dan memiliki total 6 lantai. Huo Yuhao tiba di pintu masuk gedung putih, dan bertemu dengan seorang pria yang tampak cukup tua. Pria tua itu mengenakan satu set pakaian abu-abu, dan jumlah lalat yang bisa dihancurkan keriputnya hingga mati telah mencapai 2 digit. Matanya kuning dan berkepala dingin, sementara kelopak matanya murung. Penampilannya seolah-olah dia memiliki satu kaki di kuburan. Sinar matahari di antara bangunan-bangunan tumpah sempurna di sekujur tubuhnya. Tubuhnya, yang setengah berbaring di kursi, benar-benar mengeluarkan perasaan yang sangat nyaman. Huo Yuhao berjalan maju dan berbicara dengan hormat, "Halo, kakek. Saya seorang siswa baru yang datang untuk tinggal di asrama. Apakah Anda ingin memeriksa lencana mahasiswa baru saya?" Pria tua itu bahkan tidak mengangkat kepalanya saat dia mengulurkan tangan kanannya yang gemetaran. Kemudian, sebuah suara yang agak dalam namun serak bergema, "Keluarkan kunci lencana dan asrama Anda untuk saya lihat." Huo Yuhao buru-buru menyerahkan kedua barang itu. Pria tua itu melambai di depan matanya sebelum mengembalikannya ke Huo Yuhao. Berlangsung. Kamar 108 adalah kamar ketiga dari sebelah kiri saya di lantai pertama. Asrama perempuan dimulai dari lantai 4, jadi Anda tidak bisa naik ke atas sama sekali. Jika kami menemukan Anda di sana, Anda akan dikeluarkan. Terima kasih. Setelah membungkuk dan menyapa pria tua itu lagi, Huo Yuhao berjalan ke gedung asrama. Lelaki tua itu tidak beranjak dari posisinya semula ketika dia bergumam nostalgia pada dirinya sendiri, jarang melihat seorang anak dengan sopan santun. Ketika dia bergumam pada dirinya sendiri, beberapa siswa baru berjalan melewati daerah itu. Namun,
mereka jelas tidak memperhatikan lelaki tua di sebelah gedung, dan langsung masuk ke dalam. Orang tua itu tidak menghentikan mereka juga. Dia hanya duduk di sana dengan mengantuk. Setelah mengikuti instruksi pria tua itu, Huo Yuhao dengan cepat menemukan kamar asramanya. Asrama memiliki tata letak lorong standar, dengan kedua sisi lorong panjang memiliki kamar asrama dengan angka terukir di pintu mereka. Berlalunya waktu terlihat jelas di kamar asrama, dan dapat dilihat bahwa mereka telah digunakan untuk waktu yang sangat lama. Kedua ujung koridor berbagi kamar mandi. Setelah menggunakan kuncinya untuk membuka pintu, embusan udara yang sedikit apat keluar dari ruangan. Huo Yuhao buru-buru berbalik ke samping, menunggu beberapa saat, lalu menahan napas saat dia masuk ke kamar dan membuka jendela. Kamar itu sudah tidak berpenghuni selama lebih dari sebulan, setidaknya. Lapisan debu menutupi seluruh ruangan. Dengan mengandalkan ventilasi jendela, Huo Yuhao dapat dengan jelas melihat tata letak kamar asrama. Kamar asrama itu sangat kecil, luasnya hanya sekitar 10 meter persegi. Kedua tempat tidur itu mengambil sebagian besar ruang lantai ruangan itu, tetapi ada juga meja, 2 lemari logam, serta lampu di langit-langit. Ada juga beberapa tonjolan logam di salah satu dinding. Bei Bei telah mengatakan kepadanya bahwa lampu adalah alat jiwa dasar yang membutuhkan kekuatan jiwa untuk menyala. Tonjolan logam adalah tempat yang bisa dituangkan seseorang ke dalam Soul Force. Setelah beberapa ventilasi, udara apak di dalam kamar asrama akhirnya dibersihkan. Saat Huo Yuhao melihat sekeliling ruangan kecil itu, kegembiraan yang sulit digambarkan muncul di hatinya. Mulai hari ini dan seterusnya, ini akan menjadi kamar asrama tempat dia tinggal selama setahun. Dari kelihatannya, dia bahkan punya teman sekamar. Saya akan membersihkan sedikit dulu. Ungkapan anak-anak miskin dapat mengelola rumah lebih awal dalam kehidupan adalah benar. Meskipun dia dilahirkan di Dukes Mansion, kehidupan Huo Yuhao bahkan tidak sebagus rakyat jelata. Dia menggunakan sedikit uangnya untuk membeli baskom dari toko mahasiswa yang terletak di luar asrama, dan setelah meminta kain pembersih bekas dari toko, dia segera mulai membersihkan kamar asrama. Setelah hanya 1 jam berlalu, bahkan tidak setitik debu pun tertinggal di bawah pengawasan cermat mata-mata Huo Yuhao. Meskipun segala sesuatu di kamar asrama masih di tempat, sekarang ada semacam bau segar untuk itu. Huo Yuhao tidak berencana membeli tempat tidur untuk dirinya sendiri, karena tempat tidur kayu sudah cukup untuk orang seperti dia, yang mengabdikan semua kerja kerasnya untuk bercocok tanam. Dia merasa agak lapar, jadi dia bertanya tentang lokasi ruang makan. Setelah membeli kotak makan siang termurah dari toko mahasiswa, ia pergi ke ruang makan. Setiap tahun kelompok memiliki ruang makan milik mereka, yang terletak di belakang asrama. Ketika Huo Yuhao berjalan ke ruang makan mahasiswa baru, dia heran. Pada saat itu, tidak banyak orang di ruang makan, membuatnya tampak sangat luas. Bahkan tidak ada satu meja pun, itu adalah tempat yang sepenuhnya kosong. Hanya ada wastafel yang digunakan untuk mencuci tangan dan peralatan makan. Bagian dalam ruang makan memiliki jendela tempat seseorang dapat membeli makanan, dengan label harga di luarnya. Ada total 8 jendela yang meningkatkan harga dari kanan ke kiri, dan semua menyajikan hidangan yang berbeda. Sebenarnya tidak ada area tempat duduk di ruang makan. Pintu masuk ruang makan bahkan memiliki kata-kata tidak ada makanan diizinkan diambil dari ruang makan. Tidak ada pengecualian, tertulis di atasnya. Setelah sesaat takjub, Huo Yuhao berjalan menuju jendela paling kanan untuk membeli makanan termurah yang tersedia, yaitu sayur tumis dan nasi putih. Namun, ia tetap melahap makanan itu meskipun berkualitas. Baginya, memiliki sesuatu untuk dimakan sudah sangat bagus. Selain itu, harga makanan sangat murah, itu hanya 2 koin tembaga. Dengan penghasilan bulanan 1 koin emas, ia bisa makan sepanjang bulan selama ia berhemat dengan uangnya. Sambil makan, Huo Yuhao mengamati ruang makan.
Dia menemukan bahwa makanan window paling mahal sebenarnya dihargai dalam koin roh emas. Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak berani dia bayangkan. Setelah dengan cepat menghabiskan makanannya, Huo Yuhao kembali langsung ke asramanya. Seperti kata pepatah, burung canggung perlu terbang ke hutan lebih awal. Dia memahami perbedaan antara dirinya dan siswa lain, jadi dia tentu saja tidak bisa membuang waktu. Setelah duduk dalam posisi bersila di tempat tidur kayu yang kokoh, Huo Yuhao dengan cepat memasuki keadaan meditasi dan mulai menumbuhkan teknik surga misterius. Meskipun kecepatan kultivasinya jauh lebih lambat daripada Bei Bei atau Tang Ya, dia sudah meningkat sedikit dibandingkan dengan masa lalu. Setelah mengubah teknik kultivasinya menjadi teknik surga misterius, ia sekarang bisa setidaknya merasakan sedikit peningkatan dalam kultivasinya saat ia berkultivasi, yang jauh lebih baik daripada kondisi sebelumnya. Selain itu, setelah beberapa hari kultivasi yang dia lakukan selama perjalanan mereka kembali, kekuatan jiwanya yang semula kacau dan tidak murni sudah sepenuhnya berubah menjadi teknik misterius surga. Ada satu efek dari kekuatan jiwa teknik misterius surgawi yang sangat berguna baginya. Teknik surgawi misterius akan menyuburkan lorong-lorong ketika ia mengedarkannya. Meskipun dia tidak bisa melihat banyak peningkatan saat ini, Huo Yuhao sudah merencanakan waktunya dengan baik. Setiap hari, dia membudidayakan mata setan ungu di pagi hari, kemudian menghabiskan 2 jam berlatih mengontrol naga pengambilan derek, trek bayangan hantu bayangan, dan tangan giok misterius, serta beberapa teknik bergulat. Adapun sisa waktunya, selain waktu yang dihabiskannya makan, dia akan menggunakan semua itu untuk mengolah teknik surga misterius. Soul Force adalah dasar dari seorang guru jiwa. Saat ini, ia harus menggunakan sebanyak mungkin kemampuannya untuk mengembangkan teknik surga misterius. Oh, teknik ini tidak buruk sama sekali. Ini memang sangat cocok untuk kondisi Anda saat ini. Kalian manusia benar-benar terampil. Ketika Huo Yuhao baru saja memasuki kondisi kultivasinya, semua yang dilihatnya tiba-tiba memutih. Suara Skydream Ichewom juga bergema, dia telah dibawa kembali ke laut spiritualnya. Huo Yuhao sedikit terkejut ketika dia memanggil, "Kakak Skydream." Suara malas Skydream Ichewom bergema, "Kondisi tubuh Anda telah banyak berubah selama beberapa hari terakhir. Anda akhirnya mendapatkan awal yang baik. Daya tahan tubuh Anda juga secara bertahap meningkat. Tidak buruk, tidak buruk. Kemampuan yang Anda kembangkan cocok untuk Anda, terutama teknik meditasi ini, dan teknik pelatihan mata itu. Keempat keterampilan jiwa yang saya berikan kepada Anda memang telah menerima manfaat darinya. Anda harus berlatih menggunakan keterampilan jiwa ini secara terus-menerus, terutama yang terakhir. Itu harus sangat efektif bila dikombinasikan dengan teknik pelatihan mata Anda. Anda telah memperoleh keterampilan serangan jiwa dasar. Secara keseluruhan, kondisi Anda, sampai sekarang, sedikit lebih baik daripada yang saya perkirakan. Saudara Skydream, saya pasti akan berusaha keras untuk membudidayakan." Setelah mendengar suara Skydream Ichewom, Huo Yuhao menegaskan kembali bahwa dia benar-benar bergabung dengan binatang berjuta tahun jiwa, dan bahwa dia belum bermimpi. Skydream Ichewom lalu berkata, "Saya lelah, jadi saya perlu istirahat untuk jangka waktu tertentu. Anda hanya harus mengikuti metode kultivasi Anda saat ini. Ketika Anda menerobos, dan Anda membutuhkan cincin jiwa kedua, secara alami saya akan bangun. Pada saat itu, jiwa bela diri tipe S yang kuberikan padamu harus bisa menjadi jiwa bela diri yang lengkap. Itu akan menyebabkan kekuatan Anda memiliki lompatan kualitatif." Huo Yuhao menjawab, "Bagaimana saya bisa menemukan Anda jika saya perlu?" Skydream Ichewom berkata, "Jika Anda menemukan bahaya yang tidak dapat Anda hindari, saya secara alami akan membantu Anda. Jangan khawatir, saya hanya bisa hidup saat Anda masih hidup." "Baiklah, aku akan tidur." Cahaya putih menghilang, dan Huo Yuhao bangun dari meditasinya. Yang mengejutkannya, dia mendapati bahwa langit di luar sudah benar-benar gelap.
Dia benar-benar berkultivasi selama 6 jam, setidaknya. Teknik surga misterius di tubuhnya juga tampaknya mengalami sedikit peningkatan. Ini sudah menjadi malam hari, tapi aku agak lapar. Namun, melihat waktu itu, ruang makan seharusnya sudah ditutup. Untungnya, masih ada beberapa ransum kering di dalam karung bajunya. Dengan demikian, setelah minum air dan menghilangkan rasa laparnya, Huo Yuhao terus berkultivasi. Setelah menyerap beberapa energi mistis dari Ki Ungu Timur saat fajar, Huo Yuhao kembali ke kamarnya untuk mulai mengolah beberapa teknik Tang Sekte. Pencapaiannya dalam teknik-teknik ini bisa dikatakan hanya dangkal. Selain itu, dia tidak mendedikasikan sebagian besar energinya untuk ini. Dia hanya melakukan beberapa budidaya cahaya. Pada saat dia menyelesaikan sesi latihannya, langit di luar sudah berubah cerah. Setelah membersihkan diri, Huo Yuhao berjalan ke ruang makan untuk makan. Begitu dia mencapai ruang makan, dia agak khawatir. Sejak dia mulai menumbuhkan teknik surga misterius, nafsu makannya terus meningkat. Menguatkan fisik seseorang membutuhkan nutrisi yang cukup, namun ia tidak punya uang. Biaya sekolahnya sudah dibayar oleh kakak laki-laki tertuanya. Bagaimana dia bisa meminta bei-bei lebih banyak? Untungnya, tidak banyak variasi makanan tersedia untuk sarapan. Selain itu, sarapannya juga murah. Huo Yuhao membeli beberapa telur dan semangkuk bubur, menyebabkan dia dengan enggan menghabiskan 3 koin tembaga. Dia akhirnya mengisi kembali nutrisi tubuhnya. Kemarin, dia bahkan berpikir bahwa makanan di sini murah. Namun, dia tiba-tiba menemukan bahwa harga makanan di dalam Shrek Academy sebenarnya lebih mahal daripada makanan di luar. Saudara junior, kamu tidak bisa pelit saat makan. Anda tidak bisa kekurangan nutrisi. Sekolah memiliki beberapa pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan Anda. Anda dapat melakukan pekerjaan ini untuk penghasilan mata pencaharian Anda. Tanpa sepengetahuannya, Bei-bei telah tiba di sisi Huo Yuhao. Kakak senior tertua, Huo Yuhao menjerit kaget. Sampai sekarang, satu-satunya orang yang dia bisa kenali dalam Akademi Shrek adalah Tang Ya dan Bei-bei. Bei-bei sedikit meminta maaf ketika berkata, alasan mengapa saya tidak memberi Anda uang secara langsung adalah karena saya berharap Anda dapat belajar untuk mengandalkan diri sendiri. Kekuatan tempur hanyalah sebagian dari kekuatan seseorang. Kekuatan komposit seseorang ditentukan oleh banyak kemampuan yang berbeda. Di antara mereka, kemampuan yang paling penting adalah kemampuan mereka untuk hidup dalam keadaan apapun. Apakah kamu mengerti? Kakak senior tertua, Anda sudah memberi saya banyak bantuan. Saya mengerti. Saya masih memiliki beberapa koin perak sampai sekarang, jadi saya akan mengambil beberapa pekerjaan setelah sekolah dibuka. Bei-bei mengusap kepalanya. Aku akan pergi dulu. Anda harus ingat ini. Uang dapat diperoleh, tetapi Anda tidak bisa pelit dengan makanan Anda. Anda harus memiliki nutrisi Anda. Huo Yuhao mengikuti Bei-bei saat mereka berjalan keluar dari ruang makan bersama. Dia memutuskan untuk mendengarkan saran kakak tertua sulungnya. Dia akan makan sendiri hari ini. Ketika dia kembali ke kamar asramanya, Huo Yuhao terkejut mendapati pintu kamarnya terbuka. Dia merasa heran pada awalnya, sebelum menyadari fakta bahwa teman sekamarnya mungkin telah tiba. Pada saat itu, seorang pemuda berjalan keluar dari ruangan. Setelah melihat Huo Yuhao, dia juga terpana. Pemuda itu memiliki penampilan yang halus, serta kulit yang putih. Matanya yang besar sangat tidak biasa, mereka sebenarnya berwarna biru agak merah muda. Rambut pendeknya juga warna yang sama. Penampilannya tampak bahkan lebih tampan daripada Bei-bei. Ini benar-benar orang yang paling tampan yang pernah dilihat Huo Yuhao. Tinggi dan usianya juga tidak jauh berbeda dengan Huo Yuhao. Kamu, Huo Yuhao bertanya tanpa sadar. Pemuda itu agak angkuh saat dia menatapnya. Menyingkir. Oh, Huo Yuhao buru-buru melangkah ke samping. Pemuda itu berjalan melewatinya, lalu berhenti setelah mengambil beberapa langkah keluar dari ruangan.
Dia berbalik untuk melihat Huo Yuhao ketika dia berkata, "Kamu juga tinggal di kamar asrama ini, kurasa. Karena kau sudah membersihkan kamar ini dengan baik, aku akan membiarkanmu tinggal bersamaku untuk saat ini. Saya punya beberapa aturan yang harus Anda ingat. 1. Anda tidak diperbolehkan membawa orang lain ke kamar ini secara acak. 2. Kamu tidak diizinkan untuk telanjang di tubuh telanjang di kamar ini. 3. Anda tidak diperbolehkan mendengkur di malam hari. 4. Kamu tidak diizinkan menggangguku. 5. Anda bertanggung jawab atas kebersihan kamar ini di masa depan, tetapi Anda tidak dapat menyentuh tempat tidur saya. Apakah Anda mengerti dengan jelas?" Ketika dia melihat penampilan pemuda yang sombong, Huo Yuhao tidak bisa membantu tetapi membiarkan amarahnya menyentuh atap. "Kenapa aku harus mendengarkanmu?" Pemuda itu mendengus dingin. "Jika kamu tidak mendengarkan aku hanya akan membuangmu. Jika Anda tidak percaya kepada saya, Anda dapat mencobanya." Huo Yuhao telah diintimidasi oleh orang-orang dari Istana Adipati sejak dia masih muda, jadi orang yang paling dia benci adalah orang-orang sombong seperti ini. Dia dengan dingin berkata, "Jika kamu ingin bertarung, maka mari kita bertarung. Ayo pergi keluar." Saat dia melihat penampilan Huo Yuhao yang tidak tunduk, pemuda itu benar-benar tertawa. Senyumnya sangat tampan, tetapi penghinaan dan penghinaan di dalamnya memicu kemarahan di hati Huo Yuhao bahkan lebih. "Aku masih belum tahu namamu," pemuda itu berkata dengan jijik. Huo Yuhao berbicara dengan nada rendah, "Sebelum menanyakan nama orang lain, bukankah kau harus memberitahuku namamu dulu?" Pemuda itu dengan acuh tak acuh berkata, "Saya Wang Dong." "Aku Huo Yuhao." Wang Dong tersenyum ketika dia tiba-tiba mendekati Huo Yuhao. "Sangat bagus. Aku pikir namamu akan segera menghilang dari Akademi Shrek. Ayo pergi, idiot." Ketika dia mengatakan ini, dia mengambil inisiatif untuk berbalik dan berjalan keluar ruangan. Tinju Huo Yuhao terkepal erat saat ia mengikuti Wang Dong dengan langkah besar. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan tempurnya tidak setinggi itu, dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menggertaknya lagi. Selain itu, orang ini bahkan akan menjadi teman sekamarnya selama setidaknya 1 tahun.